Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun secara normal setelah Gerakan Muhammadiyah melancarkan aktivitas dan usahanya selama 38 tahun. Tetapi dengan belum dimilikinya rumusan Mukadimah bukan berarti bahwa sebelum diformulasikannya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, persyarikatan belum memiliki perjuangan secara pasti. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangun persyarikatan Muhammadiyah dilandasi dengan ide yang jelas dan pasti, yang seluruhnya didasarkan pada ajaran Al-Quran, dan ide ini sekalipun tidak pernah dituangkan ke dalam konsep tertulis, akan tetapi secara jelas pula dapat dituangkan dan dihayati oleh para rekan yang mendukung gagasannya. Hasil rumusan Kiai Haji Bagus Hadikusumo pertama kalinya diperkenalkan dalam Muktamar Darurat tahun 1946 di Yogyakarta. Selanjutnya dalam Muktamar ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950, konsep Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut diajukan kembali untuk dibahas dan disahkan secara resmi. Akan tetapi pada waktu itu muncul pula konsep lain yang disusun oleh Prof. Dr. Andes Hamka dan kawan-kawannya, yang isinya lebih menitik beratkan pada peranan dan sumbangsih Muhammadiyah dalam merinci kemerdekaan dan pembangunan bangsa dan negara. Dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa susunan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. A. Belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu berprinsip bahwa agama Islam adalah agama amal. Ada di dalam surat Maryam ayat 76 dan Ar-Rum ayat 15. Pada awal perjuangan Muhammadiyah, sikap ini tidak mengaburkan penghayatan seorang terhadap hakikat Muhammadiyah. Akan tetapi, seretan Muhammadiyah semakin berkembang luas serta anggotanya semakin bertambah banyak. Semua ini mengakibatkan semakin jauh mereka dari sumber gagasan dan ide yang menjadi landasan berpijak organisasi Muhammadiyah. Karena itu wajar bila akhirnya terjadi kekaburan penghayatan dasar-dasar pokok yang menjadi daya dorongan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menggerakkan persyarikatan Muhammadiyah. B. Kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala penurunan akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi. Perkembangan dan perubahan zaman dapat dinyatakan hampir seluruhnya mengarah pada kehidupan duniawi, dan sedikit sekali yang mengarah kepada peningkatan kebahagiaan rohani. Gejala semacam ini semakin lama semakin meningkat kadar kualitasnya dan semula sangat menjunjung tinggi nilai-nilai rohani, bergeser kepada sedemikian menonjolnya nilai-nilai keduniawian dan nilai material yang diprioritaskan. Tanda-tanda di atas mulai terlihat pula dalam tata kehidupan Muhammadiyah. Makin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsungnya berhadapan dengan paham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Berbagai pola pikiran, sikap hidup, ataupun alam pikiran yang datang dari luar di samping mempunyai nilai-nilai negatif yang menyertainya. Disinilah arti penting rumusan resmi yang dapat dijadikan pegangan bagi keluarga besar Muhammadiyah dalam rangka mengantisipasi berbagai pengaruh negatif dari sekian banyak alam pikiran yang masuk ke Indonesia. D. Dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Keterlibatan Kiai Haji Bagus Hadikusumo dalam diskusi yang sangat intens, serius, dan cukup menegangkan, namun dengan toleransi sewaktu penyusun pembukaan UUD 1945 dirasakan sebagai pengalaman tersendiri yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Bahkan, ia tercatat sebagai salah seorang tokoh yang sangat vokal dan gigih memperjuangkan Islam agar dijadikan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, betapa terperanjatnya Kiai Haji Bagus pulang ke rumah, ternyata anggaran dasar Muhammadiyah masih sangat tugas dan cukup sederhana, dan berisi pasal demi pasal tanpa didahului dengan pembukaan. Padahal pembukaan itu adalah fondasi atau rohnya bagi sebuah bangunan organisasi. Apa yang tergambar dalam pasal demi pasal sesungguhnya tidak lebih dari cerminan yang dipaparkan dalam Mukadimah. Hakikat dan fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, hakikat Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.
pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah atau ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang pengabdian buat manusia kepada Allah SWT, amal dan perjuangan bagi setiap muslim yang akan sadar atas kedudukannya suatu hamba dan khalifah di muka bumi. Dan 7. Fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai pedoman dasar persyarikatan dalam pelaksanaan amal usahanya dan merupakan ruh perjuangan dan semangat pengabdian bagi persyarikatan Muhammadiyah di masa ke masa. Ketujuh pokok pikiran yang tersimpul dalam Mukadimah Anggaran Dasar tadi itu pada hakikatnya menggambarin suatu ideologi yang dianut oleh Muhammadiyah secara signifikan. Nah, sebagaimana ideologi pada umumnya, dan di dalam setiap ideologi pasti terdapat 3 unsur yang penting, yaitu yang pertama, adanya satu realitas yang diyakini dalam hidupnya, yaitu keyakinan hidup. Nah, keyakinan Muhammadiyah ini tergambar secara jelas pada pokok pikirannya tadi. Kemudian yang kedua, yaitu keyakinan tersebut dijadikan landasan untuk merumuskan tujuan hidup yang kita cita-citakan, yaitu tujuan hidup yang tergambar dalam pokok pikiran tadi juga. Kemudian yang ketiga, yaitu cara atau ajaran yang digunakan untuk merealisasikan tujuan yang dicita-citakan. Nah, tergambar pula dalam pokok pikiran tadi. Nah, kemudian Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini mengandung 7 pilar. Nah, 7 pilarnya itu, yang pertama itu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, harus bertuhan, beribadah dan tunduk hanya kepada Allah. Nah, itu dirumuskan dalam mukadimahnya yang berbunyi amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu ialah hak semata-mata milik Tuhan. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Kemudian yang kedua, yaitu hidup manusia itu harus bermasyarakat. Nah, bunyinya hidup masyarakat itu adalah sunnah dan hukum kudrat iradat Allah atas hidup manusia di dunia ini. Kemudian yang ketiga ialah hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya dan satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama yang mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat. Nah, yang pokok pikiran keempat itu, kita harus berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Wajib ini bunyinya seperti ini: menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, yaitu perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil bila mengikuti jejak atau ittiba dari para nabi-nabi utusan Allah, khususnya Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, yaitu perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya akan didapat dengan sebaik-baiknya dan berhasil kalau misalnya dengan cara berorganisasi. Nah, organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Dan pokok pikirannya itu dijelaskan seperti ini bunyinya: untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat rahmat Allah dan didorong oleh firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang terakhir, ini pokok pikiran yang ketujuh, yaitu bunyinya seperti ini: kesemua itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW guna mendapat karunia dan ridhonya di dunia dan di akhirat, untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia, dan disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah sehingga merupakan suatu negara yang indah, bersih, suci dan makmur di bawah lindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapat diantar ke pintu gerbang surga Jannatun Naim dengan keridhaan Allah rahmatan lil alamin.